Bitcoin itu untuk gua mengajarkan kesabaran. Penting juga ya gua ngingetin kalian untuk selalu berinvestasi dengan uang dingin. Jadi contohnya ya 100 juta untuk gua adalah uang yang sangat kecil. Jadi misalnya kalian punya uang 10 juta rupiah nih untuk diinvestasikan. Dana dinginnya berapa ya? Misalnya 10 juta rupiah, dana dinginnya kalian punya 2 juta atau 1 juta rupiah. Coba dengan 1 atau 2 juta dulu ya. Jangan pakai semua 10 jutanya. Jadi ketika kalian ada kebutuhan ya, jangan kalian malah harus jual Bitcoinnya untuk kebutuhan hidup kalian. Tapi kalian gunakan money management ya, yang kita bilangnya capital allocation. Capital allocation yang bijak gitu. Jadi pakai uang yang dingin yang kira-kira kalian nggak butuh selama 5 tahun. Jadi karena historical, Bitcoin itu 1-2 tahun nggak ada yang tahu. Bisa jadi tahun depan bear market, bisa jadi akhir tahun tuh bear market. Jadi pakai uang yang kira-kira kalian nggak butuhin selama 5 tahun ke depan. Kalian rasain dulu ya pakai uang dingin yang tadi, kalau naik itu rasanya apa? Ya apakah kalian panik? Apakah kalian punya perasaan yang nggak enak? Kalau turun tuh rasanya seperti apa? Orang itu bisa membuat portofolio yang besar tuh karena disiplin ya. Gue selalu cerita bahwa gue mulai di pasar modal tuh udah dari umur 14 tahun. Jadi ini udah perjalanan hampir kurang lebih 11 tahun. Semua harta yang gue bikin itu nggak dibikin semalam ya. Dan ini Bitcoin ini bukan cara untuk kalian jadi kaya secara cepat. Ini adalah hedging karena kita tahu ya uang fiat itu banyak yang dicetak. Ini adalah salah satu alokasi portofolio gitu ya. Jadi bisa jadi kalian punya Bitcoin, kalian bisa juga punya aset yang lain. Borong Bitcoin ini adalah dokumentasi contoh ya, di mana kalian bisa melihat sebuah proses. Dengan disiplin, dengan 28 bulan, ini nggak dibikin semalam, ini nggak dibikin dalam waktu sekejap ya, bukan minggu ini, minggu depan kalian berharap untuk jadi kaya, enggak. Tapi kalian harus fokus ya kepada compounding. Jadi kalian gimana caranya kalian bisa punya fokus terhadap yang namanya compounding. Akan ada kalanya portofolio dari borong Bitcoin ini kan bisa lihat kan dalam historikalnya. Ada waktu itu yang sempat rugi, ada yang sempat turun, ya ada yang sempat turun bahkan 30% dari nilai ATH portofolionya. Yang ngalahin investor tuh kadang bukan kepintaran ya, tapi kemampuan mereka untuk mengelola emosi mereka sendiri. Jadi kalau kalian sebagai investor tuh tidak punya kebijaksanaan untuk mengatur emosi kalian, kalian akan kewalahan. Sedangkan kalau kalian tadi, yang gue bilang, pakai dana dingin. Ketika portofolio turun 30%, kalian nggak takut. Ya, karena hidup kalian tuh masih aman-aman aja. Jangan pakai uang yang kalian nggak punya. Bitcoin itu untuk gue mengajarkan kesabaran. Ya, sebagai seorang investor, ini ngajarin gue kesabaran, mengajarkan gue disiplin juga.